Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual disiapkan tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Tersengat kabel berarus listrik, bocah berumur 5 tahun di Merauke tewas. Terkendala medan yang sulit, tim SAR menghentikan pencarian Pratu Kurniawan yang terjatuh ke Sungai Singa, Mimika. Tuntut Bupati cabut izin perusahaan tambang pasir, ratusan masyarakat adat datangi kantor DPRD Mimika. Seorang bocah berusia 5 tahun tewas tersengat listrik di Jalan Pintu Air, Kelurahan Maro, Merauke, Rabu kemarin. Roni tewas setelah tertimpa kabel berarus listrik saat berbelanja di sebuah kios. Tak terima anaknya meninggal, ayah Roni mengamuk di lokasi kematian anaknya. Polisi yang datang langsung memberi pemahaman pada keluarga korban sehingga amukan keluarga korban tak meluas. Jenazah Roni sempat dibawa ke rumah sakit Angkatan Laut Merauke, namun nyawanya tak tertolong. Untuk apa semu banyak semu di sini baru kita kasih lepas. Kabelnya di mana, di leher tidak? Talingkar di bawah. Memang sulingkar memang. Oh gitu. Ya. Jadi anak kecil yang umurnya sekitar 5 sampai 7 tahun yang mungkin sedang belanja kemudian main di situ, akhirnya ada kabel, dia juga tidak tahu. Ketika dia pegang kabel itu akhirnya justru terlilit oleh strum, sehingga dia mencoba untuk melepaskan diri, tapi justru kabel itu semakin melilit dia karena dia berontak untuk mau lepas dari situ tapi tidak bisa, sehingga tidak bisa bergerak. Bahkan bapaknya datang juga untuk menolong tapi sama sekali tidak bisa. Jadi kejadian ini membuat keluarga mengamuk dan kami dari pihak keamanan mencoba untuk memberikan ketenangan, memberikan himbauan supaya masyarakat tenang karena persoalan ini sudah ditangani dengan baik oleh pihak kepolisian, diserahkan ke dokter Angkatan Laut sehingga semuanya bisa teratasi dengan baik. Sekarang mayatnya sudah ada di rumah. Keluarga korban juga diminta mempercayakan kasus itu pada polisi. Polisi masih menyelidiki apakah ada unsur kelalaian petugas listrik saat kejadian. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Setelah 2 pekan lamanya diburu, polisi akhirnya meringkus 2 dari 6 pelaku pencurian dengan kekerasan. Keduanya ditangkap di Pasar Parah Sentani, Selasa lalu. Dari penangkapan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp900.000, sebuah tas kamera, dan perhiasan. Pelaku beraksi pada 10 Januari lalu. Mereka merampas barang berharga milik sekelompok anak muda yang sedang berwisata di air terjun Kampung Harapan di distrik Sentani Timur. Untuk menutupi identitas, para pelaku mengenakan penutup wajah lalu mengancam korban dengan senjata tajam berupa sangkur dan kapak. Anak muda yang mereka ke lokasi air terjun ya untuk refreshing, untuk wisata. Tetapi di tengah kegiatan tersebut ya ada sekelompok masyarakat pelaku yang melakukan pengancaman ya, dan kemudian juga ada berapa barang ya, kurang lebih ya ada 23 korban ya yang barangnya dicuri, dan juga modusnya atau motif daripada pelaku untuk menguasai
barang tersebut dengan menggunakan senjata tajam. Ini mereka berulang ya, mereka berulang melakukan ya, karena ini tidak dilakukan orang yang biasa, tetapi orang yang sudah profesi ya, atau yang kita bilang sudah profesional untuk melakukan pencurian, karena memang tipe ya daripada kejahatan ini bukan dilakukan oleh orang yang sembarang. Tentunya sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan oleh pelaku ya untuk. Menurut pengakuan pelaku, uang hasil pencurian digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan berpesta minuman keras. Kedua pelaku saat ini sudah ditahan di rutan Polres Jayapura dan polisi masih memburu 4 pelaku lainnya. Arthur melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Dua pemuda yang membobol sebuah rumah di Jalan Veteran Merauke diringkus polisi Rabu kemarin. Dua pencuri itu tertangkap warga setempat saat melancarkan aksinya di rumah milik Ratna. Ratna mengatakan setelah masuk ke dalam rumah, dirinya sempat dianiaya pelaku. Saya berteriak, jadi yang depan itu nolong saya berteriak Pak. Kedua kalinya dia masuk, Pak. Tiba-tiba kok dia ngejebol pintu pagar toh, langsung masuk ke dalam rumah. Saya kaget, lolong-lolong kan jam 3:30, 4. Dorong langsung mukulin saya, tidak tahu masalahnya apa. Berdua ini? 3 orang, pergi lagi, nanti datang lagi, mukul saya lagi. Bawa apa, senjata tajam enggak? Tidak tahu dong, bawa tajam tidak tahu saya. Cuman yang jelas mukulin ini saya, nempelin saya Pak. Terus ambil apa saja nih? Tidak ngambil apa-apa. Oh, gitu aja. Terus? Tidak ngambil apa-apa. Sementara dilaporkan di SPKT dulu, nanti diminta kita datangkan pihak korban untuk bikin laporan. Sementara TSK-nya diamankan dulu. Berapa orang TSK-nya? TSK-nya 3 orang. Satunya? 2 sudah ketangkap, yang satu masih diburu, dilacak. Dia berteriak mau perkosa, tapi yang nyata di lapangan dia aniaya. Aniaya gitu ya? Aniaya dengan pengerusakan pintu. Oh gitu. Ada alat bukti yang ditemukan belum ada. Jadi dia pakai tangan saja ya? Kasih rusak pagar, baru dia masuk di pintu depan, mendobrak pintu depan, terbuka, langsung ibu diserbu, 3 orang ini dipukul, dia aniaya. Oh gitu. Jadi kita amankan TSK-nya untuk korban, diarahkan ke SPKT untuk melapor, lapor polisi. Setelah diperiksa, 2 pelaku itu ternyata dalam pengaruh minuman keras. Warga diminta waspada terhadap pelaku pencurian yang menyasar rumah kosong di Merauke. Polisi menjerat kedua pelaku menggunakan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ratusan masyarakat adat suku Kamoro berunjuk rasa di kantor DPRD Mimika Rabu kemarin. Kedatangan masyarakat adat itu untuk memprotes Bupati Mimika yang mengeluarkan izin usaha pada perusahaan galian pasir di Kampung Iwaka. Pendemo meminta Bupati Mimika mencabut izin usaha perusahaan itu karena hanya merugikan warga setempat. Saya mohon supaya pihak-pihak yang terkait ini bisa ambil solusi bagaimana caranya kami juga punya hak ini kami bisa dapat. Sudah sekian tahun dari kali Iwaka beroperasi. Waktu pertama kali jalan trans masuk, itulah mulai kami terisolir. Berarti yang di sana beroperasi yang punya izin masyarakat di situ tidak bisa ya? Tidak bisa. Itu kami bukan masyarakat di marga, tetapi itu masyarakat di luar, di 5 kerabat lainnya. Kondisi alam saat ini kami sudah tidak punya apa-apa lagi, batu sudah habis, pasir sudah habis, di pinggir-pinggir juga tanah-tanah kebun-kebun sudah tidak ada lagi. Sudah dikerut semua. Dan itu kami bapak wartawan juga tahu bahwa semua pembangunan dijalankan kan hasil materialnya dari sana. Selain menuntut Pemda mencabut izin perusahaan, masyarakat adat juga meminta Pemda berkoordinasi dengan warga setempat sebelum mengeluarkan izin.
Jika permintaan masyarakat adat suku Kamoro ini tak digubris, mereka mengancam akan datang kembali dengan jumlah yang lebih besar. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Tim SAR gabungan resmi menutup operasi pencarian Pratu Kurniawan yang hilang di Kampung Singa, Distrik Tembagapura, Mimika, 12 Januari lalu. Penutupan operasi SAR itu setelah tim SAR berusaha mencari korban selama 2 pekan. Dan di Mimika, Letkol Yoga Prasetya mengatakan pencarian korban terkendala cuaca buruk dan medan yang sulit sehingga proses pencarian dihentikan. Jadi prajurit yang hilang di Pos Singa, input yang saya terima pencarian sudah dihentikan. Memang terkendala di wilayah pencarian. Jadi kita tahu wilayah di Singa itu kemarin infonya sudah pernah pakai drone nyarinya. Memang medannya tidak akan mudah untuk disusuri lewat jalur sungai. Jadi polisi ada di bawah, kemudian langsung sungai itu bertemu dengan ketinggian. Sehingga pencarian untuk turun ke bawah itu terlalu beresiko. Kemudian untuk kegiatan mungkin kita akan seandainya memang di prajurit ini mungkin sampai ke bawah, mungkin solusi terakhir kita laksanakan ataupun menunggu mungkin di bawah. Kalau kita lihat kan mulai dari Singa masuk ke wilayah Kampung Benangin sampai terus ke bawah, masuknya kalau di Muara itu di Kelurahan Inauga. Mari kita koordinasi dengan masyarakat sana, seandainya ada informasi di Kelurahan Inauga melihat prajurit ini dan sebagainya, nanti akan melaporkan ke kami. Kemarin senjata sudah sempat, karena dia begitu jatuh kan sempat berupaya untuk berenang dan sebagainya. Jadi teman-temannya berusaha untuk membantu, menolong, lalu karena arusnya deras sehingga yang bersangkutan hanyut. Untuk kelengkapannya, senjata dan sebagainya aman didapatkan. Pratu Kurniawan bertugas sebagai prajurit pengamanan daerah rawan di pos Kampung Singa. Diduga Pratu Kurniawan terpeleset lalu terjatuh ke sungai saat melintas di Sungai Singa yang arusnya sangat deras. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Kesadaran warga Merauke dalam mematuhi protokol kesehatan dinilai masih sangat rendah. Mencegah penyebaran COVID-19 yang jumlahnya terus meningkat, polisi mendukung penuh instruksi Bupati Merauke yang kembali memperpanjang PSBB di Merauke selama 2 pekan ke depan. Kapolres Merauke AKBP Untung Sangaji meminta warga dan pelaku usaha mematuhi instruksi Bupati guna menekan jumlah kasus COVID-19 di Merauke yang makin mengkhawatirkan. Ya, izinkan kita bekerja. Pertama, walaupun di sini sudah ada peningkatan, kita juga tahu rambu-rambunya. Kalau masyarakat juga dibikin stres, maka imun dia tuh akan turun. Akhirnya apa yang terjadi? Atas itu kita juga akhirnya lihat ketika ada yang positif, mereka kita sterilisasi dia mulai sembuh dan kita kasih senang kan, dia cepat sembuh. Iya, perlu, tapi kita batasi juga, jangan terlalu berlebihan. Oh, gitu. Nah, kasihan mereka kan harus cari nafkah juga. Mereka juga masih jual kopi, mereka jual pisang goreng, itu harus laku. Mereka tidak stres di mana-mana, dan ada apa-apa kita masih saling bantu. Dalam penerapan pembatasan sosial berskala besar, aktivitas warga dan pelaku usaha dibatasi hingga pukul 20.00. Satpol PP dan polisi akan menindak tegas siapapun yang melanggar pembatasan aktivitas itu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Mencegah penyebaran COVID-19, Satlantas Polres Merauke membatasi waktu pelayanan pembuatan SIM. Pelayanan SIM yang biasanya dibuka hingga pukul 2 siang, kini hanya beroperasi hingga pukul 12 siang. Pembatasan waktu pelayanan ini sengaja dilakukan polisi karena adanya instruksi Bupati Merauke yang memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar selama 14 hari ke depan. Dari hasil pemantauan, warga yang datang mengurus SIM juga tidak seramai sebelum PSBB. Layanan
pelayanan kita dibatasi sampai jam 12 siang, itu sudah ditutup untuk pelayanan, tetapi untuk dibukanya seperti biasa. Jam 8 pagi? Iya, jam 8. Nah, kalau biasanya jam berapa buka dibukanya? Biasa tuh kita sampai jam 1, jam 2. Nah, kalau untuk warga yang mengurus SIM ini untuk saat sekarang ini seperti apa Bu Kasat? Ya, selama PSBB ini tidak terlalu ramai, karena memang saya juga baru ya, sekitar 1-2 bulan, tidak terlalu banyak yang mengurus pengurusan SIM. Sampai berapa aja per hari? Ya, per hari bisa sampai 10 atau 20 saja. Kalau normalnya biasa berapa Bu Kasat? Ya, kalau normal mungkin di atas itu. Nah, kalau untuk pembatasan pembuatan SIM yang dikeluarkan oleh Satlantas, ada pembatasan juga untuk? Kalau pembatasan tidak, karena mengingat pemohonnya sedikit, jadi tidak dibatasi. Tetapi kita tetap dengan protokol kesehatan, yang mungkin dengan menyediakan tempat cuci tangan, hand sanitizer, terus termogan, dan perotan di ruangan-ruangan. Selain membatasi durasi pelayanan, polisi juga tetap menerapkan protokol kesehatan bagi warga yang datang mengurus SIM. Warga wajib memakai masker dan mencuci tangan, serta menjaga jarak selama mengurus SIM. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kabupaten Mimika resmi diusulkan untuk menjadi ibu kota provinsi Papua Tengah. Bupati Mimika sengaja mengumpulkan seluruh kepala suku di Mimika membahas pengusulan Mimika menjadi ibu kota provinsi Papua Tengah. Mimika dinilai berpotensi menjadi ibu kota provinsi Papua Tengah karena ketersediaan sarana dan prasarananya yang memadai. Saya tempat-tempat lain itu yang mereka mulai dari nol. Tapi kalau kita di kabupaten kabupaten ini itu undang-undangnya sudah ada. Nah, orang lain yang ikut kita. Jadi provinsi Papua Tengah itu sudah jelas, itu sudah ada. Waktu itu pembentukan provinsi Papua Barat dan Papua Tengah. Sehingga kita ini masalah Korteger kan pun sudah turun waktu itu. Sehingga kami tetap di sini. Nah, tapi ini masalahnya nilai ada itu aja. Kami tidak cocok untuk dengan budaya lain. Pemekaran Provinsi Papua Tengah saat ini masih dalam pembahasan pemerintah pusat dan DPR RI. Pemekaran dinilai menjadi solusi untuk memajukan taraf hidup masyarakat di Papua. Dari kajian sementara yang dilakukan UGM, ada 2 wilayah yang dinilai berpotensi menjadi calon ibu kota, yaitu Kabupaten Mimika dan Kabupaten Nabire. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Terima kasih. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambi.